Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi GKJ Kemuliaan Bandung. Judul renungan pagi ini adalah Dosa adalah penyebab kehancuran. Bacaan Alkitab dari kitab Hakim-Hakim pasal 9 ayat 22 sampai dengan yang ke-49. Dipersilakan saudara-saudara untuk mengambil waktu pribadi membaca bacaan Alkitab pagi ini. Saya akan menyampaikan renungan pagi untuk kita semua. Saudara-saudara, seringkali dosa terlihat menarik pada awalnya. Ambisi terasa menjanjikan, kejahatan tampak memberikan keuntungan. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa dosa tidak pernah membawa damai. Pada akhirnya, dosa selalu menghasilkan kehancuran. Kisah Abimelek adalah contoh yang nyata. Sejak awal ia memperoleh kekuasaan dengan cara yang salah, melalui kekerasan, pembunuhan, dan ambisi pribadi. Ia rela membunuh saudara-saudaranya demi menjadi raja. Mungkin untuk sementara ia tampak berhasil dan berkuasa, tetapi hidup yang dibangun di atas dosa tidak akan bertahan lama. Dalam bacaan hari ini, Tuhan membangkitkan permusuhan antara Abimelek dan warga kota Sikem. Orang-orang yang dahulu mendukungnya justru berbalik melawan dia. Konflik, pengkhianatan, peperangan, dan kematian pun terjadi. Kota dihancurkan, banyak orang terbunuh, dan kehidupan menjadi kacau. Mengapa semua ini terjadi? Karena dosa merusak segalanya. Dosa merusak hubungan dengan Tuhan, merusak hubungan dengan sesama, dan pada akhirnya menghancurkan diri sendiri. Saudara-saudara, dosa memang sering dimulai dari hal yang kecil, iri hati, kesombongan, amarah, ambisi yang tidak terkendali, kebohongan, atau kepentingan diri sendiri. Namun ketika dibiarkan, dosa akan terus berkembang dan membawa dampak yang lebih besar. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak bermain-main dengan dosa. Jangan berpikir bahwa dosa tidak memiliki akibat. Mungkin manusia tidak langsung melihatnya, tetapi Tuhan melihat semuanya. Saudara, kita juga belajar bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kejahatan berkuasa selamanya. Kadang orang jahat tampak berhasil, sementara orang benar terasa tertindas. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa keadilan Tuhan tetap bekerja. Pada waktunya, Tuhan akan menyatakan kebenarannya. Karena itu, daripada hidup dalam dosa, Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam pertobatan. Pertobatan bukan hanya merasa bersalah, tetapi berani kembali kepada Tuhan dan meninggalkan jalan yang salah. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bertobat, Ia memberikan pengampunan dan memulihkan hubungan kita dengannya. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam kehancuran, melainkan dalam damai dan kebenaran. Pagi ini, mari kita memeriksa hati kita masing-masing. Adakah dosa yang diam-diam sedang kita pelihara? Adakah sikap hati yang menjauhkan kita dari Tuhan dan melukai sesama? Jangan tunggu sampai dosa membawa kehancuran yang lebih besar. Datanglah kepada Tuhan hari ini, mintalah kekuatan untuk hidup benar, adil, dan penuh kasih kepada sesama. Karena hidup yang berjalan dalam kehendak Tuhan akan membawa damai, sedangkan dosa hanya membawa kehancuran. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu pagi ini. Ampuni kami jika masih ada dosa dan sikap hati yang tidak berkenan kepadamu. Tolong kami untuk hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh dan menjauhi jalan yang jahat. Pulihkan hubungan kami dengan Engkau dan dengan sesama. Ajarlah kami hidup dalam kasih, keadilan, dan takut akan Tuhan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, Tuhan memberkati kita untuk hidup dalam jalannya yang benar hari ini. Amin.